Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan debat kali ini dengan mosi pembelajaran tatap muka 100% praktikum retorika kelas kedua. Perkenalkan, nama saya Gilang Waluya, saya akan menjadi moderator di sesi debat kali ini. Di hari acara ini, kita akan bersama-sama untuk menyaksikan sesi debat antara kelompok 1 sebagai tim pro dan juga kelompok 6 sebagai tim kontra yang akan sama-sama mempertahankan argumennya hingga akhir. Sebelum kita memulai debat kali ini, saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi selama debat berlangsung. Yang pertama, setiap ketua kelompok akan diberikan waktu selama 1 menit untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang kedua, tema debat adalah pembelajaran tatap muka 100% dengan tim yang dibagi menjadi 2, tim pro dan juga tim kontra. Yang ketiga, pemaparan akan dimulai oleh tim pro yang kemudian dilanjutkan tim kontra selama 5 menit. Yang keempat, setiap anggota akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menyanggah argumen dari tim lawan. Yang kelima, diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan untuk menyerang argumen tim lawan, namun tidak diperkenankan untuk menyerang personal. Yang keenam, tidak diperkenankan memotong atau menginterupsi pembicaraan lawan sebelum saya persilahkan. Jika ingin menginterupsi, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu, dan diperkenankan untuk bicara ketika pemaparan argumen berjalan selama minimal 1 menit. Yang ketujuh, setiap speaker terakhir dari setiap tim harus memberikan kesimpulan. Itulah 7 tata tertib yang harus dipatuhi selama sesi debat berlangsung. Baik, mari kita mulai sesi debat kali ini. Izinkan saya menyampaikan kata pengantar terlebih dahulu. PJJ dan PTM adalah istilah yang merujuk pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. PTM adalah singkatan dari pembelajaran tatap muka, sehingga PTM artinya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung di sekolah yang tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sementara PJJ adalah kegiatan dari pembelajaran jarak jauh, sehingga PJJ artinya kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah masing-masing secara daring. Nah, pemerintah saat ini selalu berupaya untuk memulihkan kembali pembelajaran dengan membuka sekolah secara tatap muka di semester genap tahun ajaran 2022 dengan menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2021. Baik, seperti sudah saya paparkan di tata tertib tadi, saya akan memberikan waktu 1 menit untuk ketua kelompok memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, saya akan mempersilahkan ketua kelompok pro untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Baik, untuk tim pro, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih kepada Gilang selaku moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andre Fatwa Punggawa, dan ada rekan saya, Saudari Trisyita Gustiari, lalu ada Saudari Salwa Reolina, lalu ada Saudari Ida Ayu Mega, lalu ada Saudari Ajeng Alit, dan yang terakhir ada Saudara Latif. Oke, di sini kami sebagai tim pro menyetujui terkait pembelajaran tatap muka 100%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tim pro yang sudah memperkenalkan anggotanya yang berjumlah 6 orang. Baik, untuk selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk ketua kelompok tim kontra memperkenalkan anggota kelompoknya. Baik, untuk tim kontra, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Gilang atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu tim kontra. Mungkin dari saya dulu, pertama perkenalkan, nama saya Rizky Cakra, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu pertama ada Fania, lalu yang kedua ada Fatur, ketiga ada Arwa, keempat ada Indira Galuh, lalu yang kelima ada Sinta Topejaya. Dan mungkin itu saja dari kami. Kami di sini tim kontra menolak keras dengan adanya pembelajaran tatap muka 100% di masa pandemi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tim kontra yang sudah memperkenalkan anggota timnya yang juga berjumlah 6 orang. Setelah kita sudah saling mengenal satu sama lain, kita akan memasuki sesi pemaparan argumen yang akan dimulai oleh tim pro terlebih dahulu, dilanjutkan oleh tim kontra. Saya akan memberikan waktu selama 5 menit untuk setiap tim memberikan argumennya. Baik, untuk tim pro, 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Gilang atas kesempatannya. Di sini saya selaku tim pro mendukung bahwa untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Karena pembelajaran daring saat ini sangat banyak menimbulkan dampak yang negatif, bukan hanya pembelajaran yang tidak optimal,
Namun lebih memprihatinkannya lagi terjadi peningkatan angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Terjadinya peningkatan angka kekerasan dan eksploitasi terhadap anak ini diungkapkan langsung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Garut. Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, selama pelaksanaan pembelajaran daring ini, memang banyak mendapatkan laporan terkait kekerasan terhadap anak. Jenis kekerasannya bermacam-macam, ada yang bersifat verbal dan ada yang bersifat fisik. Maka dari itu, kami selaku tim pro menyarankan agar pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan untuk meminimalisir eksploitasi terhadap anak, kekerasan terhadap anak, dan juga pembelajaran tidak optimal. Mungkin segitu yang bisa saya paparkan. Mungkin dari rekan saya ada yang bisa ditambahkan. Menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan saya, pertemuan tatap muka 100% ini menjadi sebuah kontroversi karena menyangkut kepada keefektivitasannya. Karena di sini saya akan menjelaskan beberapa indikator sebuah keefektivitasan. Yang pertama, para siswa dapat menangkap materi dengan baik dari tenaga pendidik. Kedua, para tenaga pendidik dapat memberikan materi dengan baik. Dan yang ketiga, kombinasi antara poin pertama dan poin kedua yang dapat diterima oleh para siswa. Nah, di sini ada beberapa indikator yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada indikator dari aspek psikologis, kedua ada indikator dari aspek sosiologis, ketiga ada indikator dari infrastruktur, dan yang ketiga ada indikator dari sosiologis. Kami melihat dari landasan sosiologis dan berdasarkan argumen dari rekan saya sebelumnya, bahwa sangat terlihat di mana sistem pembelajaran online itu telah efektif dengan sistem pembelajaran tatap muka. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan dan kasus-kasus ketidakdisiplinan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Selain itu, banyak sekali penyimpangan norma-norma kesopanan yang dilakukan oleh para siswa terhadap tenaga pendidik, yang mana dapat dilihat dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Butir 2 yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Lantas, dalam kenaikan kasus minimnya etika kesopanan yang dilakukan oleh beberapa siswa kepada tenaga pengajar selama pembelajaran online, bagaimana tim kontak memperlihatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro yang telah memaparkan argumennya mengenai pentingnya PTM ini dilaksanakan dan banyak sekali kasus-kasus dari PJJ banyak sekali kasus-kasus dari PJJ ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada tim kontra untuk memaparkan argumennya selama 5 menit. Kepada tim kontra, saya akan mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami, tim kontra, untuk memaparkan materinya. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM secara penuh dengan kapasitas murid 100% sudah mulai diberlakukan pada awal Januari 2022. Tidak sedikit orang tua yang mengkhawatirkan anaknya ketika harus berada di sekolah minimal selama 6 jam. Bukan tanpa alasan. Para orang tua sangat mengkhawatirkan ancaman kesehatan anak-anaknya, mereka yang berada di sekolah. Dan waktu yang cukup lama tersebut di tengah melonjaknya wabah virus COVID-19 dan virus baru yaitu Omikron. Psikologi Pendidikan dan Program Studi Psikologi Universiti Pembangunan Jaya UPJ, Tangerang Selatan, Runi Rulangi mengatakan, selalu ada peluang dan tantangan dalam kebijakan semacam ini. Selalu ada resiko, apalagi di masa yang kita tidak tahu kapan kita akan terpapar ancaman. Selalu ada resiko bahwa akan ada yang seperti COVID-19 ini yang akan terjadi. Kata dosen lulusan Magister Profesi Psikologi Pendidikan UGM Yogyakarta ini dalam keterangannya Kamis 6 Januari 2022.
Salah satu respon orang tua yang mengkhawatirkan mengenai PTM 100% adalah Ibu Rini 30 tahun, yang merupakan orang tua murid dari SDN 07 Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia merasa khawatir dan ragu akan kebijakan PTM 100% tersebut. Saya sebenarnya sedikit ragu dan khawatir dengan pembelajaran tatap muka ini, karena meskipun ia mengantarkan anaknya ke sekolah, tapi ia tidak bisa memantau 100% apa yang sedang dilakukan oleh anaknya. Kata Rini saat ditemui di SDN 07 Kemayoran, Senin 3 Januari 2022. Tidak hanya dari pihak orang tua, para siswa pun masih sangat membutuhkan waktu untuk kesiapan mereka saat menjalani PTM 100%. Ketika kembali ke sekolah, anak pun juga akan menghadapi tantangan selain harus mematuhi prokes dan dengan ketat. Pasalnya selama hampir 2 tahun mereka harus mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ. Penghimpunan Pendidikan dan Guru PDUAG menilai bahwa tidak semua jenjang dapat langsung menerapkan pembelajaran tatap muka PTM 100%. Sebab terdapat perbedaan pemahaman soal pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sebetulnya siswa SD masih belum bisa melakukan PTM 100%. Jelas Kepala Bidang Advokasi P2G, Imam Zanatul Heri kepada jawapos.com Minggu 16 Januari 2022. Pihaknya pun mengharapkan skema PTM 100% dilakukan secara bertahap. Misal 50% dulu, 2 minggu kemudian naik 75%, 2 minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster warga sekolah taat proker, dan 100% baru bisa dilakukan, tambah iman. PTM 100% ini terlalu terburu-buru, diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, apalagi mengingat kasus Omikron di Indonesia, yang juga semakin tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Selain dari para orang tua dan siswa, para guru juga mengkhawatirkan PTM 100% ini di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan Omikron. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan jalannya PTM 100% di sekolah. Hal ini menyusul mulai melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim menilai hal itu perlu dilakukan demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah. Pasalnya, dia menimbang kondisi pandemi di tanah air sudah masuk ke dalam tahap yang mengkhawatirkan. Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan pada skema PTM terbatas 50% dengan metode belajar blended learning. Bagaimana siswa belajar dari rumah dan sebagian dari sekolah. Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss. Pinta Satriawan dalam keterangan tulis Rabu 26 Januari 2022. Sekian yang bisa saya paparkan, barangkali teman-teman yang lain ingin menambahkan. Baik, terima kasih untuk tim kontra untuk pemaparan argumennya. Sangat menarik sekali antara pemaparan dari tim pro dan juga tim kontra. Untuk selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada tim pro, memberikan sanggahan atas argumen dari tim kontra. Untuk tim pro, waktu 3 menit, saya akan mulai dari sekarang. Oh, baik, menurut saya PTM terbatas 100% ini guna menghindari learning loss. Menurut Sri Wahyuningsih, selaku Direktur Sekolah Dasar, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, mengatakan bahwa pendidikan jika sudah tertinggal untuk mengajarnya itu susah dan secara nasional, kualitas pendidikan di Indonesia sudah tertinggal. Bahkan masih ada anak-anak yang belum bisa membaca, ditambah dengan pandemi. PTM adalah jawaban untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Tetapi tetap menjalankan prokes. Saya ambil salah satu contoh yaitu untuk SMK. Dikaitkan dengan karakter SMK yang dimana 70% pembelajarannya itu menggunakan sistem praktek, yang dimana itu mengharuskan pembelajaran tatap muka ini bertujuan agar kompetensi anak menjadi lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kompetensi anak bisa berkembang jika pembelajaran yang seharusnya produktif dilakukan terus-menerus
menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Dampak pembelajaran jarak jauh berkepanjangan menyebabkan pencapaian pembelajaran menurun. Penurunnya kualitas karakter anak, penurunan kedisiplinan, dan peningkatan stres pada anak dan angka putus sekolah. Sekian argumen dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan argumen dari Ajeng Alit. Untuk selanjutnya, mungkin Andre Fatwa akan menambahkan. Waktunya masih sisa 1 menit, dipersilahkan. Terima kasih Gilang. Saya ingin menyangga yang terkait orang tua meragukan pembelajaran tatap muka. Jadi kalau orang tua meragukan tentang pembelajaran tatap muka ini, apakah mereka balik berpikir gitu bahwa pembelajaran daring ini juga kurang optimal? Apakah mereka tahu kalau anaknya atau siswanya mendapatkan materi yang saat diajarkan oleh guru atau dosennya? Lalu menyinggung yang belum siap untuk siswanya sendiri. Kita udah hampir 3 tahun daring. Apakah kita masih harus menunggu untuk belajar ini? Maksudnya kalau tetap terus-terusan daring gini tuh pembelajaran kurang optimal, banyak gangguan-gangguannya seperti jaringan segala macam. Apalagi pendidikan salah satu bidang yang sangat krusial untuk menunjang kemajuan bangsa ini gitu. Mungkin itu saja sih. Terima kasih Gilang. Baik, terima kasih untuk Ajeng Alit dan juga Andre Fatwa yang telah menyanggah argumen dari tim kontra. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan kepada sanggahan dari tim kontra untuk argumen dari tim pro. Kepada tim kontra, waktu 3 menit saya persilahkan. Baik, untuk tim kontra silakan. Interupsi, saya izin menanggapi tadi yang bahwa orang tua itu tidak menyetujui, orang tua menyetujui PTM 100%. Tapi yang saya lihat di data ini, pihak keluarga itu kebanyakan masih menyatakan tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka karena masih banyak yang terpapar COVID-19 pada saat ini. Contohnya seperti Omikron yang kasus baru dan banyak sekali di luar sana yang semakin bertambah. Jadi menurut saya orang tua pun pasti memperdulikan anaknya dan tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak-anaknya gitu. Dan dari hasil penelitian Fakultas Kedokteran UGM pula ditemukan 28 dari 34 atau sekitar 82% merupakan varian COVID dari Delta, yaitu terbukti meningkat karena adanya transmisi manusia. Dan transmisi ini banyak terjadi pada kluster pendidikan. Jadi belum lagi saat ini ada kasus baru yang bernama Omikron, itu akan memperburuk keadaan apabila semakin banyak kerumunan-kerumunan yang terjadi di sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan lainnya seperti itu. Terima kasih, mungkin dari tim saya ada tambahan. Baik, terima kasih kepada Fania. Untuk Fatur masih ada sisa 1,5 menit untuk dipersilakan. Izin menanggapi yang Andre tadi yang tentang ketidakkesiapan itu ya, dari yang udah 3 tahun kita udah menunggu, tapi kan kita menolaknya itu tidak menolak PTM. Kita hanya menolak PTM 100%. Kita harus bertahap. Makanya ini PTM 100% ini kiranya terburu-buru gitu. Jadi kita tidak menolak PTM 100%-nya itu, tapi kita menolak PTM 100% dan kita hanya ingin menyampaikan bahwa PTM 100% ini terburu-buru. Kita harus bertahap, kita harus menyiapkan mental para pelajar atau mental kesiapan semuanya, baru kita sebenarnya kita tidak menolak PTM, tapi kita menolak PTM 100% ini dalam keadaan seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fania dan juga Fatur yang telah memberikan sanggahan untuk tim pro. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kembali waktu untuk kepada tim pro memberikan sanggahannya terhadap argumen-argumen yang diberikan oleh tim kontra. Untuk tim pro, 3 menit dimulai dari sekarang.
Baik, izin menyanggah terkait dengan sanggahan dari Saudari Fania tadi mengenai orang tua yang tidak setuju, mungkin sebenarnya para siswa sendiri memiliki kecenderungan yang berbeda ya terhadap gaya belajarnya masing-masing. Dan juga tergantung keluarganya masing-masing sebenarnya. Nah, terkait dari penjelasan mengenai yang disampaikan tadi, hal yang sudah dikemukakan oleh Kemendikbud mengenai dampak dari pembelajaran jarak jauh ini yaitu adanya tekanan psikologis pada anak. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Andre tadi mengenai eksploitasi anak kan. Mungkin teman-teman sekalian juga termasuk saya sendiri pernah merasakan berada di fase stres lantaran minimnya interaksi dengan guru, teman, lingkungan, serta juga bisa disebabkan oleh tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Mengapa begitu? Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini, mahasiswa ataupun muridnya itu pada dasarnya mendapatkan tuntutan yang lebih berat dibandingkan saat belajar tatap muka, yang disebabkan oleh dosen ataupun guru yang terkadang itu sangat sering memberikan tugas-tugas yang lebih banyak sehingga terjadinya penumpukan tugas. Kemudian juga selanjutnya di Indonesia sendiri telah melakukan sebuah riset ya yang berjudul Gambaran Psikologis Mahasiswa dalam Pembelajaran Selama Pandemi COVID-19 yang termuat di Jurnal Keperawatan Jiwa terbitan Universitas Muhammadiyah Semarang. Jurnal tersebut itu menyatakan bahwa psikologis yang paling banyak dialami mahasiswa itu yaitu pembelajaran online adalah kecemasan dengan populasinya yaitu 41,58% responden mengalami kecemasan ringan, sedangkan 16,84% itu merasakan kecemasan yang sedang akibat kuliah daring. Hal ini itu bisa disebabkan oleh adanya perasaan mengenai gejala emosi seperti mulai berada di fase stres, jengkel, marah, kecewa, serta kehilangan minat atau bahkan kurangnya interaksi secara langsung. Maka dapat disimpulkan ya bahwa faktor psikologis anak ini yang menurun merupakan sebuah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh yang mengakibatkan kami merupakan tim pro terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100%. Karena jika menurunnya kesehatan mental seorang anak, seorang siswa, serta seorang mahasiswa, memang apa sih solusi yang bisa dilakukan oleh tim kontra? Sekian dari saya, mungkin teman-teman saya akan menambahkan. Baik, mungkin saya akan menyanggah dari terburu-buru yang dikatakan Pak tadi, terburu-buru atau tidaknya itu harus melihat bagaimana tren dari penyebaran wabah corona di sekitar bulan itu. Karena di tiap daerah berbeda-beda dan ini yang tidak bisa disamakan. Kalau dipaksakan sepertinya memang harus karena hak belajar siswa yang terenggut dan mereka tidak merasakan dampak sekolah seperti biasanya. Kalau pemerintah berani membuka mal dan tempat hiburan, kenapa tidak dengan sekolah yang juga bisa tetap dibuka dengan menerapkan prokes yang sama gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Trisita dan juga Muhammad Latif yang telah memaparkan argumennya juga dan diberikan juga pertanyaan oleh Trisita solusi apa yang bisa diberikan dari PJJ ini. Oke, baik. Untuk tim kontra, saya akan memberikan waktu 3 menit untuk memberikan argumennya kembali dan memberikan solusinya kepada tim pro. Terima kasih. Saya akan mulai dari 3 menit, mulai dari sekarang. Baik, izin interupsi. Tadi saya ingin menginterupsi yang dikatakan tim pro di awal, yaitu kekerasan anak meningkat selama daring. Akan tetapi sebenarnya dalam pembelajaran tatap muka sendiri pun kekerasan pada anak juga terjadi. Bahkan dari data KPAI, sebanyak 84% siswa alami kekerasan di sekolah. Kekerasan di satuan pendidikan cukup tinggi, baik yang dilakukan guru pada siswa, siswa terhadap guru maupun siswa terhadap siswa lainnya, kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno. Lalu tentang orang tua itu bukannya tidak mau pembelajaran tatap muka 100%, akan tetapi mereka ragu untuk kesehatan anaknya. Seperti yang kita ketahui, kesehatan anak itu tidak yang memiliki tanggung jawab itu adalah masing-masing. Jadi orang tua juga ragu apakah kesehatan anak tersebut terjamin, apakah protokol kesehatan nantinya di sekolah itu anak tersebut akan terlindungi dari virus corona tersebut. Apalagi seperti yang kita ketahui, virus corona sedang meningkat. Jadi menurut saya orang tua bukannya tidak ingin, hanya ragu dan perlu waktu lebih karena kasus corona yang sedang meningkat saat ini. Seperti itu. Baik, masih ada sisa 1 menit setengah untuk Rizky Cakra Bintang Permana. Silakan menambahkan.
Baik, saya ingin menambahkan mengenai pernyataan Tata. Sebenarnya saya ingin menyinggung masalah yang pro tadi yang di awal, yaitu pembelajaran daring itu tidak meningkat. Justru saya bisa meningkat dibanding sekolah, karena di sekolah kita hanya belajar materi-materi yang diajarkan, sedangkan selama di rumah kita bisa belajar berbagai hal, mulai dari lingkungan atau memikirkan minat kita atau apa. 6 jam, 12 jam hanya belajar materi-materi yang diajarkan, karena belum tentu semua orang bisa memahami semua materi tersebut. Dibanding jika kita belajaran daring, kita bisa mengulik-ulik lagi minat-minat bakat kita. Mungkin itu saja. Baik, izin menambahkan tadi Tim Pro mengatakan bahwa pembelajaran secara daring mengakibatkan tugas yang diberikan oleh guru itu terlalu banyak. Apakah kalian bisa menjamin jika adanya pembelajaran tatap muka secara 100% akan mengurangi tugas yang diberikan oleh guru? Selanjutnya mengenai solusi. Solusi ketika tidak terjadi pembelajaran tatap muka selama 100% yang mengakibatkan para siswa-siswi mengalami tidak stres karena jarang mengobrol terhadap guru ataupun para siswa yang lain, bisa diterapkan pembelajaran secara terbatas. Jadi mereka bisa datang sekolah, mengobrol bersama guru dan para siswa yang lain, tapi dengan mengurangi resiko terpaparnya virus COVID-19 karena waktu yang cukup singkat untuk datang ke sekolah. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada tim kontra, kepada Indira, kepada Sintata, dan juga Rizky Cakra Bintang yang telah memaparkan argumennya. Untuk tim pro, saya akan memberikan waktu selama 3 menit untuk kembali memberikan argumennya terhadap argumen dari tim kontra. Untuk waktu 3 menit, saya mulai dari sekarang. Saya izin 3 menit ke depan. Tadi kan katanya dibilang kalau interaksi tidak cuma belajar ya, tetapi bisa juga berinteraksi. Karena interaksi merupakan 2 unsur yang saling berkomunikasi untuk bertujuan, yaitu untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Demi kesusahan belajar dan mengajar, kegiatan jelas peran guru dalam interaksi belajar mengajar sangat dibutuhkan, sehingga peserta didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. Aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik sangat berpengaruh dalam aktivitas belajar. Jadi tidak hanya untuk belajar, tetapi bisa untuk senang-senang, bareng-bareng, bertatap muka dan berinteraksi satu sama lain. Dan di sini saya juga ingin menyampaikan kalau guru juga penting untuk menciptakan interaksi yang baik di kelas dengan memperhatikan aspek emosional dan sosial siswa. Melalui interaksi tersebut, siswa akan merasa nyaman dan menyenangkan saat belajar di sekolah, sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman saya. Baik, masih ada sisa 1 menit setengah juga untuk Salwa Reolina. Dipersilakan untuk menambahkan. Izin menambahkan, mungkin saya akan menanggapi argumen tentang kesehatan fisik, kesehatan dari penyebaran dan penularannya mungkin ya. Dari tadi, tim kontra mungkin berbicara mengenai kesehatan fisik yang diakibatkan dari penyebaran dan penularan virus COVID-19. Namun, bagaimana dengan kesehatan mental para siswa? Karena yang saya tahu, mungkin memang ilmu itu tidak didapatkan dari ruangan sekecil kelas. Tapi, ilmu memang berada di mana saja, dan kami, tim pro PTM 100% juga berani untuk mengatakan bahwa ilmu tidak dapat diterima dengan baik, hanya karena dengan menatap layar sebanyak 24/7. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu untuk Andre Fatwa, silakan untuk menambahkan. Oke, ingin menambahkan ya. Saya ingin menyanggah yang tentang perlu butuh waktu lagi untuk PTM ini. Maksudnya apakah 3 tahun ini termasuk waktu yang terburu-buru gitu? Kan sudah cukup lama gitu. Kita harus nunggu berapa lama lagi? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Terus untuk yang lebih efektifan online ya, kalian emang bisa ngebuktiin gitu kalau siswa atau mahasiswa yang di depan kamera ini atau di belakang kamera ini memperhatikan atau tidak, main HP atau tidak.
Atau mungkin misalnya lagi off cam, mungkin dianya kemana, laptopnya ditinggal. Apakah kalian bisa menjamin? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Andre, Salwa, dan juga Ida Ayu Mega yang telah memberikan argumennya juga sangat menarik sekali. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari tim pro, mulai dari jaminan apakah PJJ ini lebih baik dari PTM. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh tim kontra. Kepada tim kontra, waktu 3 menit saya akan mulai dari sekarang. Silakan, Arwa. Baik, izin menginterupsi untuk akan menyinggung yang peran guru. Memang peran guru dalam pembelajaran tidak bisa digantikan oleh teknologi. Tetapi dengan hadirnya teknologi ini, maka potensi guru akan semakin dikuatkan dengan digitalisasi pendidikan. Menurut saya, pembelajaran daring pun dilakukan dengan fleksibel, karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama di rumah. Kapasitas belajar pun disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dari siswa. Siswa dapat mengeksplorasi kemampuannya secara maksimal, serta bebas memilih apa yang ingin dia pelajari. Mungkin sekian yang dapat saya, maka saya akan... Baik, masih ada sisa waktu 2 menit. Untuk tim kontra, silahkan ditambahkan. Izin menanggapi dari tadi yang 3 tahun itu merasa terburu-buru ya, menunggu sampai kapan. Nah, pembelajaran PTM ini atau daring ini sudah dilakukan hampir 2 tahun lebih ya, belum 3 tahun. Nah, untuk daring ini kalau dari mulainya daring ini baru di pertengahan tahun 2020-an, mulai awal baru di 2021, 2022 baru dimulai ya. Dari itunya, kita lihat dari sudut pandang kita bahwa dilihatnya itu dari terburu-buru karena tidak mempersiapkan jangka panjang. Dari yang itunya juga yang mau menunggu sampai kapan, mau 5 tahun, kita harus lihat kondisi. Nah, dari yang 5 tahun kita harus sabar gitu. Kita lihat dulu kondisi ini, dan untuk yang menegaskan kembali untuk yang adil atau tidak adilnya ketika online atau offline, ketika kita mau pergi kemana-mana atau kita dari on cam-nya itu tergantung ketegasan si dosennya itu. Kalau dosen tegas atau pengajar tegas atau si muridnya tegas itu, kita baru PTM 100% atau daring itu mempunyai sisi positif dan negatifnya masing-masing. Kalau dilihat dari segi sendiri, sebenarnya sisi positifnya online atau offline itu banyak gitu. Oke, sekian dari pemaparan dari saya. Langsung menambahkan ya. Tadi ditanya apa belum cukup waktu 3 bulan, seperti yang kita ketahui, PTM 100% itu pernah diadakan saat kasus COVID itu melandai. Nah, mengapa sekarang ditutup kembali? Ya berarti ada kasus peningkatan atau kebijakan yang perlu perlu dikaji ulang, dan perlu ditekankan jika kami tidak setuju akan pembelajaran tatap muka 100%. Bahkan tadi kami memberikan solusi yaitu pembelajaran tatap muka 50%. Karena seolah-olah tadi dikatakan jika kami tidak menyetujui PTM seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja dari tim kontra karena waktu sudah habis. Baik, untuk tim pro, saya akan memberikan waktu 3 menit kembali untuk memaparkan argumennya kembali. Untuk waktu 3 menit, saya akan mulai dari sekarang. Izin menanggapi argumen dari Saudari Arwa. Kami, tim pro, sangat paham bahwa sistem teknologi di Indonesia itu sudah berkembang dengan sangat maju. Namun, bagaimana dengan pemerataan atas sistem teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia? Siapapun tahu, dan saya pun yakin kalian pun tahu, bahwa kata pemerataan tidak didapatkan oleh mereka-mereka para pencinta pendidikan di daerah yang jauh dari pusat kota. Bagaimana dengan beberapa siswa di daerah terpencil yang minim pengetahuan dengan teknologi saat ini? Bagaimana dengan keadaan siswa dan tenaga pendidik yang berkendala dalam sebuah koneksi internet karena daerahnya masuk atas ketidakadilan dari pemerataan teknologi tersebut? Bukankah itu memberatkan? Bukankah argumen ini sudah cukup kuat dalam landasan infrastruktur untuk diadakannya konteks PTM 100%? Sekian pemaparan dari saya, mungkin ada tambahan dari rekan saya yang lain. Terima kasih.
Baik, waktu masih sisa 2 menit lagi. Untuk Ajeng Alit akan mau menambahkan, silakan. Berdasarkan riset yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pandemi COVID-19 telah menimbulkan kehilangan pembelajaran literasi dan numerasi yang signifikan. Pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 penting dilakukan untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran pada peserta didik. Salah satu indikasi yang tampak adalah berkurangnya kemajuan belajar setelah 1 tahun pandemi. Hasil riset Kemendikbudristek menunjukkan sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Setelah pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun berkurang secara signifikan. Untuk literasi, ini setara dengan 6 bulan belajar, sedangkan untuk numerasi, kehilangan pelajaran tersebut setara dengan 5 bulan belajar. Data tersebut merupakan hasil riset Kemendikbudristek. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Ajeng Alit. Oke, ada Andre untuk ingin menambahkan, masih ada 1 menit, silakan, dipersilakan. Izin menambahkan ya, saya ingin menjaga yang terkait Fatur. Memang sekarang jumlah kasus makin banyak bertambah, tapi apakah kalian melihat jumlah kasus yang sembuhnya lebih tinggi daripada kasus yang terkenanya? Lalu juga pendidikan di Indonesia ini sangat penting untuk menunjang kemajuan bangsa ini. Mungkin sekian. Baik, terima kasih kepada tim Pro yang telah memaparkan argumennya kembali. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus sangat dijawab juga ini oleh tim kontra. Baik, untuk tim kontra juga saya akan berikan waktu kembali 3 menit. Saya akan persilahkan dari sekarang. Izin instruksi, dari tadi tim Pro menegaskan bahwa pembelajaran secara daring akan menghambat proses pembelajaran para siswa. Tetapi apakah kalian bisa menjamin jika pembelajaran tatap muka berlangsung dan banyak para siswa yang terkena virus Omikron ini tidak akan menghambat pemeran tersendiri. Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi COVID-19 varian Omikron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya. Dan juga telah dilaporkan transmisi lokal varian Omikron di Indonesia, bahkan sudah ada kasus meninggal karena Omikron. Kata Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI, Agus Dwi Susanto dalam keterangannya yang dikutip Senin 24 Januari 2022. Baik, itu saja dari saya. Sekiranya teman-teman tim kontra ingin menambahkan. Baik, masih ada sisa 2 menit untuk Arwa Kamelia, dipersilahkan. Oke, izin menanggapi yang guru. Sudah 3 tahun ya selama pandemi, Kemendikbud pun menyediakan berbagai platform digital untuk guru-guru yang masih belum siap adaptasi atau belum mengenal platform teknologi ini. Terus para peserta didik pun pada umumnya adalah generasi milenial, semakin bersenyawa dan dengan kemahiran dengan menyelesaikan kegiatan dan tugas belajar berbasis IT. Sebelumnya memang tidak semua individu memiliki kebiasaan bekerja berbasis IT ini. Namun kondisi ini yang sudah selama 3 tahun membuat lebih terbiasa dan terampil menyelesaikan pekerjaannya dengan teknologi. Yang dapat saya paparkan. Baik, masih ada sisa 1 menit untuk Cakra, dipersilahkan. Baik, saya ingin menambahkan saja ya. Pelaksanaan PTM 100% ini berpotensi menimbulkan pelanggaran prokes. Dari berdasarkan hasil wawancara saya dengan seseorang mahasiswa dan siswa yang sedang melaksanakan PTM 100% saat ini, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di berbagai sekolah, mulai dari tidak menggunakan masker ataupun fasilitas-fasilitas yang tidak memadai. Bahkan ada seseorang siswa atau mahasiswa yang terjangkit COVID-19 tidak memberitahu kepada pihak sekolah. Dan pihak sekolah tetap melanjutkan saja pembelajaran tatap muka 100%, dan hal itu bisa menimbulkan gejala-gejala atau potensi-potensi terkena COVID-19 di sekolah jika tidak ada konfirmasi secara langsung kepada pihak sekolah. Mungkin itu saja.
Baik, terima kasih kepada tim kontra yang sudah memaparkan argumennya juga. Apakah untuk tim pro akan menambahkan argumennya kembali? Saya akan persilahkan waktu dimulai 3 menit dari sekarang. Oke, izin masuk ya Gilang. Mungkin jika PTM 100% ini diselenggarakan dengan bersama-sama di Indonesia, mungkin pemerintah bisa lebih concern gitu untuk ke protokol kesehatannya. Karena kan PTM 100% ini juga punya syarat untuk siswa dan para pengajar ya gitu. Nggak cuma semata-mata kayak duduk, sekolah, nggak jaga jarak, nggak pakai masker, segala macam. Tapi kan kita harus pakai masker, mencuci tangan. Dan ada syarat terbaru, apalagi sekarang vaksin booster udah turun ya. Itu juga bisa menjadi syarat tuh untuk PTM 100% ini. Jadi kalau nggak disegerakan, kapan lagi gitu? Kita udah terlalu lama nunggu, udah hampir 3 tahun ya, bukan 3 tahun. Terima kasih. Baik, masih ada sisa 2 menit untuk Rizkita, dipersilakan menambahkan. Oke, saya izin menyanggah untuk argumen Arwa yang tadi. Nah, jika berbicara mengenai teknologi, memang benar ya, kami merupakan generasi milenium yang kalau diumpamakan itu sangat berdampingan dengan teknologi. Namun, jika membahas mengenai guru-guru yang merupakan rata-rata orang tua yang bisa dibilang kurang mengerti dengan adanya teknologi, itu harus bagaimana? Kemudian juga bagaimana jika permasalahannya itu berada di daerah terpencil yang susah mendapatkan sinyal? Kalau begitu, solusinya bagaimana? Oke, baik. Masih ada sisa 1 menit setengah. Apakah ada yang menambahkan? Oke, Ida Ayu Mega, dipersilakan menambahkan. Ingin menambahkan, nah tadi dibilang kan COVID makin meningkat. Nah di situ kalau misalkan terus melakukan online, apakah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti praktikum, kerja kelompok tersebut terbilang efisien atau tidak? Menurut saya kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara offline untuk memudahkan dan disediakan oleh sekolah seperti fasilitas yang sudah disiapkan untuk praktikum-praktikum. Dan apakah efisien juga kerja kelompok melalui online seperti itu? Menurut saya tidak. Oke, baik. Terima kasih kepada tim pro yang telah memaparkan kembali argumennya. Untuk tim kontra, apakah akan menambahkan kembali argumen-argumennya atau menanggapi argumen-argumen dari tim pro? Saya akan persilahkan mulai 3 menit dimulai dari sekarang. Izin menanggapi. Saya akan bertanya kembali. Tadi dikatakan dari tim pro, apa pemerintah belum cukup waktu 3 tahun ini, hampir 3 tahun ini pembelajaran jarak jauh? Saya akan bertanya kembali, apa belum cukup hampir 3 tahun ini guru-guru belum mengerti teknologi? Lalu saya akan menambahkan, memang mungkin anak berkeinginan untuk PTM 100%, akan tetapi seperti yang kita ketahui, pemerintah dalam SKB 4 Menteri tercantum bahwa satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1 dan 2 bisa melaksanakan PTM dengan jumlah peserta didik 100% jika capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80%. Akan tetapi, melihat dari data total vaksinasi dosis 1 dan 2, update 21 Februari 2022 sumber Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, untuk kelompok masyarakat yang rentan dan umum, dosis vaksinasi dosis kedua telah tersalurkan sebanyak 790 juta atau 56%. Lalu untuk sasaran vaksinasi kelompok remaja usia 12 sampai 17, dosis kedua itu baru 19 juta atau 73%. Nah, berarti dari data tersebut, baik kelompok masyarakat umum seperti pengajar dan kelompok remaja seperti pelajar belum memenuhi target untuk dilakukannya pembelajaran tatap muka 100%. Gitu. Masih ada waktu sisa 1 menit setengah. Apakah ada yang menambahkan atau cukup? Boleh Gilang? Oh, sudah. Oke, Arthur, persilahkan. Izin menanggapi dari yang Andre tadi yang PTM dari teknologi tadi ya. Kalau pan teknologi itu sudah semakin maju ya. Kalau PTM atau PTM ini bisa di PTM terbatas ya, ada PTM terbatas. Kalau yang dari teknologi itu kan teknologi kalau dari yang online atau yang offline, kalau pun suka ada kadang guru tidak masuk, jadi seenak-enaknya aja ya. Banyak pengalaman sekali, banyak pengalaman guru tidak masuk ke dalam
dalam kelas ketika offline, maka dari itu ada kurangnya juga dan tidak sempurnanya ke pertemuan offline ini. Dan jika dari pemerataan tadi teknologi itu ya di Indonesia sebenarnya sih makanya adanya istilah PTM terbatas. Nah itu makanya fungsi dari PTM terbatas itu. Oke, paling segitu saja dari saya. Terima kasih. Ini menambahkan dari Fatur, mungkin maksudnya PTM terbatas yaitu PTM tidak 100%, karena yang kita bicarakan di sini adalah bukan memprokontrai PTM atau daring, tapi PTM 100% atau terbatas. Jadi kami pun menyetujui adanya PTM, namun tidak 100%, karena yang tadi adanya butuh kesiapan dan butuh transisi dari kita daring ya, mungkin justru karena sudah hampir 3 tahun ini pasti murid-murid juga merasa kaget untuk mengadakan pembelajaran tatap muka seperti itu. Dan untuk oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Oke, apakah tim pro akan menambahkan lagi argumennya yang dipertanyakan oleh Sinta Tatojaya? Apakah 3 tahun itu belum cukup bagi seorang guru untuk cukup dalam memahami teknologi saat ini? Untuk 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, mungkin saya akan menyagahinya yang terkait dengan vaksin. Menurut data saat ini lebih dari 50% sasaran vaksinasi telah menerima vaksinasi dosis kedua, termasuk cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mencapai 80%. Kelompok usia remaja dari umur 12 sampai 17 tahun mencapai 82%. Dan sudah dimulainya vaksinasi COVID-19 pada usia 6 sampai 11 tahun 40%. Kemudian menurut saya sendiri PTM ini sudah sangat mendukung untuk dilaksanakan. Sekian. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 2 menit untuk Salwa Reolina, dipersilakan untuk menambah. Baik, terima kasih Gilang. Sebelumnya izin menambahkan bahwa mungkin dari tadi tim kontra hanya membahas mengenai vaksinasi dan virus COVID-19. Sedangkan ada beberapa aspek lain yang perlu diutamakan, ada aspek afektif, kognitif, juga psikomotor. Yang pertama, ada dari karakteristik para siswa, para pelajar, ada berbeda gaya belajar seperti kinestetik, audio dan visual. Mungkin audio visual masih bisa ditoleransi dengan adanya pembelajaran daring, tapi bagaimana dengan kinestetik yang mana beberapa siswa perlu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Juga berdasarkan Permendikbud 49 tahun 2014 bahwa kuliah itu hendaklah menggunakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan yang ingin dicapai. Sedangkan terus bagaimana dengan, kan dalam perguruan tinggi itu ada 3 ya, ada kejuruan, vokasi, dan profesi, di mana dalam proses belajar mengajarnya sangat dibutuhkan praktikum, yang mana praktikum di sini harus dibutuhkan dengan cara bertatap muka. Sekian, terima kasih. Baik, untuk Ida Yumade, dipersilakan untuk menambahkan lagi, masih ada sisa 1 menit. Izin menanggapi yang Tata tadi ya, untuk vaksinasi kan itu bisa dilakukan, itu merupakan syarat-syarat untuk melakukan pembelajaran dan belajar dan mengajar. Tapi bisa juga menggunakan surat dokter untuk memeriksa bahwa anak ini sedang sakit atau tidak. Nah, tidak menjadi hambatan untuk vaksinasi. Ada juga yang melakukan pembelajaran ini pasti ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat penting yaitu vaksin 1 dan 2 dan 3. Cukup, mungkin saya kembalikan kepada teman yang ingin menambahkan. Baik, mungkin cukup sekian aja ya. Karena waktu debat ini sudah menunjukkan lebih dari 40 menit. Saya akan memberikan waktu kepada tim kontra menutup argumennya menjadi kesimpulan. Kepada tim kontra, saya akan mulai dari waktu 3 menit untuk dipersilahkan. Baik,
Berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, terdapat 3 poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu 1. Kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama. Yang kedua, satuan pendidikan telah melakukan vaksinasi. Yang ketiga, penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan atau yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Itu bunyi yang disampaikan berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan 30 Maret 2021 yang merupakan pembelajaran tahun ajaran baru 2001 dan 2002. Dan kami ingin menegaskan bahwa tim kontra bukan tidak menyetujui pembelajaran tatap muka, melainkan tim kontra tidak menyetujui pembelajaran tatap muka 100% saat keadaan seperti ini, di mana kita ketahui kasus corona semakin hari semakin meningkat. Apalagi jika kita ketahui sebentar lagi adalah masa-masanya hari-hari besar, yang dimana kita ketahui akan selalu meningkat dari kita belajar dari sebelumnya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Sinta Tojaya yang telah memberikan kesimpulan dari argumen tim kontra. Saya juga akan memberikan kesempatan untuk tim pro menutup sesi debat kali ini dengan kesimpulan argumennya. Untuk tim pro, saya akan mulai 3 menit dimulai dari sekarang. Izin masuk, Gilang. Baik, di sini kami mungkin dari tim pro terhadap pembelajaran tatap muka 100% karena kami sungguh tidak melihat bahwasanya fungsi dan tujuan dari pendidikan jarak jauh itu telah tercapai secara maksimal. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pertemuan tatap muka 100% karena mereka percaya bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang sama pula kepada pemerintah. Pemerintah berharap bahwa masyarakat memiliki keyakinan yang sama untuk menghadapi pandemi, dan saya yakin bahwa para masyarakat di Indonesia sudah memiliki kesadaran diri akan kehati-hatian, baik itu mengenai vaksinasi dan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin apakah ada tambahan lagi dari teman-temannya, atau sudah dicukupkan saja? Oke, baik, mungkin saya cukupkan saja. Terima kasih kepada tim pro dan juga tim kontra yang telah memberikan argumen-argumennya mengenai PTM 100% ini. Banyak sekali pro dan kontra terhadap PTM ini, namun kita perlu kembali melihat apakah memang PTM ini harus dilaksanakan atau mungkin kita harus menunggu lagi kondisi segera membaik. Mungkin saya sebagai moderator menutup sesi debat kali ini. Saya Gilang Waluya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.